kita dapat melaksanakan kegiatan ISL yang kedua. Mudah-mudahan menjadi harapan kita semua, dan mudah-mudahan juga kita yang hadir di sini semua mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Bapak pembimbing atau pengajar yang saya hormati, langsung saja perkenalkan, nama saya Abdul Haris, Kepala Sekolah SD Babakan 1 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Dalam kegiatan ESL ini atau kegiatan mungkin yang sudah menjadi katakanlah harapan kita semua, baiklah supaya apa yang saya sampaikan ini langsung ke materi, kita bisa memperhatikan latar belakang dari kegiatan yang saya lakukan adalah sesuai dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2027. Dikatakan bahwa seorang kepala sekolah atau kepala madrasah itu diharapkan memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kemudian ada beberapa kategori model kompetensi guru. Ini meliputi yang pertama adalah pengetahuan profesional, praktik pembelajaran profesional, dan pengembangan profesi. Yang selanjutnya adalah tujuan dari OJL. Ini yang pertama adalah peningkatan kompetensi kepribadian dan kewirausahaan kepala sekolah. Kemudian peningkatan pengembangan sekolah berdasarkan rapor pendidikan. Dan yang ketiga, kepala sekolah mampu melaksanakan RTK tentang telaah modul ajar melalui IHT. Dan kepala sekolah juga harus profesional yang memiliki 5 dimensi kompetensi. Dan yang terakhir atau yang kelima, kepala sekolah memiliki keterampilan dalam menganalisis hasil belajar peserta didik. Hasil yang diharapkan yang pertama adalah mengintegrasikan dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila, mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan, kemudian mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan, memetakan kesenjangan sekolah dan menyusun alternatif solusi. Yang kelima, menyusun perangkat pembelajaran. 6, menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching. Sekarang kita lanjutkan pada profil sekolah. Profil SD Babakan 1 ini berada di Desa Babakan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan berdiri sejak tahun 1939. Jadi sejak saya belum lahir, ini sekolah ini sudah ada. Karena saya lahir kebetulan tahun 76. Sedangkan sekolah ini lahir 1979. Berarti sekolah ini luar biasa. Sebelum Indonesia merdeka ini sudah ada, Pak Jamal. Kemudian kalau kita lihat gedungnya seperti ini, Bapak Ibu, ini memang gedung kami ada yang sangat mengkhawatirkan. Salah satunya dicagak pakai dolok. Kenapa dikatakan dolok? Dolok itu dolokan gede. Dolokan yang besar itu namanya dolok, Bapak Ibu. Kalau yang kecil itu namanya dolokan. Jadi karena yang menungkah itu adalah besar daripada dolokan, makanya dikatakan dolok. Dan ini sudah saya ajukan itu sejak tahun 2000. Dan alhamdulillah sampai tahun ini belum mendapatkan bantuan. Itu alhamdulillah. Lanjut. Kemudian untuk jumlah siswanya, ini kalau saya lihat data dari Dapodik tahun 2022-2023 itu jumlah siswanya adalah 82, dan di tahun pelajaran ini 2023-2024 jumlah siswanya adalah 77. Jumlah siswa sedikit itu bukan berarti karena sekolah saya itu tidak laku, Bapak Ibu. Karena kebetulan sekolah saya itu berada di pemukiman penduduk yang penduduknya itu ada 1.500. 1.500 itu kebetulan ibu-ibunya itu banyak yang luar negeri, banyak yang kerja di pabrik, sehingga apa? Ya ngerti sendiri lah Bapak Ibu. Sehingga
untuk katakanlah melahirkan kelahiran yang terlalu banyak itu bisa dikatakan itu minim Bapak Ibu, sehingga alhamdulillah tahun kemarin kelas 1 SD Babakan 1 itu hanya mendapatkan siswa 14, itu alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan mendapatkan siswa 30, itu harapannya. Kemudian untuk data pendidik dan tenaga pendidikan SD Babakan 1 untuk kepala sekolah hanya 1, kemudian guru kelasnya ada 6, guru mapelnya ada 2, PTT-nya 1, ASN-nya itu 6, dan non ASN-nya itu ada 4 Bapak Ibu, sehingga jumlahnya adalah 10. Kemudian untuk visinya, visi SD Babakan 1 ini terang-terangan sampai saat ini itu belum diganti Bapak Ibu, karena waktu itu saya menghormati kepala sekolah saya yang saat itu di sekolah SD Babakan 1 mengabdi atau bertugas selama 12 tahun. Dengan kata lain, saya ini termasuk anak buahnya gitu kan. Masa bukan ujung-ujungan menghilangkan visinya kepala sekolah yang dulu, saya kan tidak etis. Tetapi kalau saya lihat dari visi SD Babakan 1, ini menurut saya itu sudah mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu terwujudnya siswa terdidik, terampil dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Kemudian untuk visinya ini ada 6 Bapak Ibu, tidak perlu saya baca semua. Kemudian saya lanjut yaitu pada pelaksanaan OJL. Ini yang pertama adalah pelaksanaan RTK, kemudian yang kedua supervisi akademik berbasis coaching, kemudian yang ketiga penyusunan modul ajar, yang keempat telaah modul ajar, dan yang kelima adalah kajian 4 aspek manajerial. Inilah beberapa poin yang kami laksanakan di sekolah kami di SD Babakan 1 melalui kegiatan IHT. Artinya apa? Artinya kegiatan IHT yang saya lakukan di sekolah itu tidak dilaksanakan 1 hari Bapak Ibu, sampai 1 minggu lebih, bahkan tanggal 21 Oktober itu baru kami mengadakan penutupan IHT di sekolah saya. Jadi IHT-nya juga kami tutup itu kemarin tanggal 21 Oktober tahun 2023. Kemudian saya lanjutkan pada rencana tindak kepemimpinan. Untuk rencana tindak kepemimpinan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Di persiapan ini ada pembentukan panitia kecil, menghubungi narasumber dan menyiapkan materi dan instrumen. Kemudian ada pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya adalah mengawal pelaksanaan IHT, kemudian memfasilitasi, kemudian memberikan pendampingan, kemudian menindaklanjuti, dan yang ketiga adalah monek. Di monek ini otomatis kita akan mengetahui perkembangan tentang IHT yang kami laksanakan. Kemudian mengetahui pencapaian indikator dari IHT tersebut. Kemudian untuk tabel hasil evaluasi RTK ini yang berhasil kami himpun melalui instrumen yang sudah disediakan, yaitu yang pertama tentang evaluasi KS terhadap guru, kemudian ada evaluasi guru terhadap kepala sekolah. Semuanya kalau kita lihat nilainya sudah menunjukkan baik, atau artinya tidak ada nilai yang cukup Bapak Ibu. Kita lanjut pada tabel hasil evaluasi kegiatannya. Jika kita melihat dari evaluasi hasil kegiatannya juga menunjukkan nilai 90 semua. Jadi artinya evaluasi guru terhadap kegiatan IHT ini sudah menunjukkan bisa dikatakan sudah menunjukkan nilai yang bagus, atau asumsinya bagus atau baik. Kemudian kita lanjut yaitu pada grafik peningkatannya. Ini kita bisa lihat juga sudah menunjukkan bagus. Kemudian kita lanjut pada supervisi akademik berbasis coaching. Untuk supervisinya juga kami rencanakan ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, dan kemudian ada tindak lanjut Bapak Ibu.
termasuk hasilnya juga ada. Kemudian kami lanjut pada grafiknya. Ini adalah grafik hasil dari supervisi akademik yang saya lakukan terhadap 2 guru, yaitu guru kelas 2 dan guru kelas 4. Untuk guru kelas 2 atas nama Dulu Nurfriati Bajaya dan kelas 2 nya atas nama Siti Alia. Kemudian saya lanjut pada telah modul ajar. Untuk modul ajar berdiferensiasi ini sudah menunjukkan nilai yang cukup bagus atau yang cukup baik Bapak Ibu, karena apa? Semuanya masing-masing sudah mendapatkan nilai 88. Mengapa? Karena kedua guru itu memang sudah melaksanakan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut pada pengajaran aspek pengajian juga sama. Ini ada pengelolaan aspek, kemudian ada RKS, kemudian ada rapor pendidikan, dan ada monitoring dan evaluasi. Kemudian kita lanjut pada perbandingan. Ini perbandingan pencapaiannya Bapak Ibu. Ini kalau saya terang-terangan itu saya tulis semua dari rapor pendidikan itu. Jadi bukan hanya numerasi dan literasi, tapi dari sini saya bisa membandingkan ternyata memang SD Babakan 1 itu di kemampuan numerasi itu masih rendah, dan itu nilainya adalah merah. Sehingga dalam IHT itu kami fokusnya itu pada pembuatan modul ajar pada domain bilangan supaya guru-guru SD Babakan 1 nilainya semakin meningkat. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu bisa melihat video yang akan ditampilkan oleh rekan operator. Monggo.